Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Cesarisa Absetianti dengan NIM 110222000041. Program studi akuntansi, konsentrasi akuntansi, keuangan, dan pasar modal Universitas Bina Bangsa. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh FOMO, Social Media Influencer, dan Peer Influence terhadap minat berinvestasi dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi, dengan studi kasus pada generasi Z di Kabupaten Tangerang. Presentasi ini akan mencakup 3 bagian utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah gambaran struktur presentasi saya. Pertama, bab 1 pendahuluan yang akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang kedua, yaitu adalah ada bab 2, yaitu kajian pustaka, yang membahas landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Dan yang ketiga, bab 3, yaitu metode penelitian, yang membahas populasi, sampel, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang saya gunakan. Baik, mari kita mulai bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Belakang penelitian ini berawal dari fenomena investasi di Indonesia. Investasi sendiri menurut Adel Lilin di tahun 2017 adalah komitmen sejumlah dana saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan. Digitalisasi telah memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi. Namun, di sisi lain juga munculnya risiko baru, khususnya bagi investor muda yang literasi keuangannya belum memadai, menurut data OJK tahun 2023. Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 tumbuh bersama internet dan media sosial, sehingga mereka sangat terbuka terhadap informasi investasi. Namun, keputusan investasi mereka juga rawan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, bukan semata-mata hanya hasil analisis pribadi yang rasional. Data juga menunjukkan jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 24,74 juta single investor identification atau SID per Maret 2026, merupakan tumbuh lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Bahkan 54,71% diantaranya adalah investor berusia di bawah 30 tahun, menjadikan kelompok ini sebagai kelompok terbesar selama periode 2021 hingga 2026 menurut data KSEI. Minat investasi generasi Z ini saya identifikasi dibentuk oleh 3 faktor psikososial. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari tren investasi yang sedang ramai dibahas di media sosial. Yang kedua, ada social media influencer, di mana influencer ini membentuk persepsi audiens melalui konten edukasi maupun rekomendasi investasi. Yang ketiga, ada peer influence, yaitu pengaruh dari diskusi dan rekomendasi investasi dari lingkungan teman sebaya. Sementara itu, menurut SNLIK 2024, literasi keuangan nasional baru mencapai 65,43% dan bahkan hanya 51,68% pada kelompok usia muda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, literasi keuangan saya posisikan sebagai variabel moderasi yang diduga memoderasi, yaitu memperkuat atau memperlemah pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap minat berinvestasi. Selanjutnya, identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi beberapa masalah. Minat berinvestasi generasi Z dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan literasi keuangan. FOMO diduga mendorong investasi karena rasa takut tertinggal tren. Konten influencer seringkali hanya menonjolkan keuntungan, bukan risiko. Minat investasi juga terbentuk dari dorongan lingkungan sosial, bukan dari analisis pribadi. Dan tingkat literasi keuangan generasi Z masih cukup beragam. Karena cakupan masalah ini cukup luas, saya melakukan pembatasan masalah. Penelitian ini secara khusus menguji pengaruh FOMO, social media influencer, dan peer influence terhadap minat berinvestasi dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi.
Responden penelitian ini dibatasi pada generasi Z berusia 17-26 tahun yang berdomisili di Kabupaten Tangerang. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, saya merumuskan 6 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah FOMO berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada generasi Z di Kabupaten Tangerang? Kedua, apakah sosial media influencer berpengaruh terhadap minat berinvestasi? Ketiga, apakah peer influence berpengaruh terhadap minat berinvestasi? Keempat, apakah literasi keuangan memoderasi pengaruh FOMO terhadap minat berinvestasi? Kelima, apakah literasi keuangan memoderasi pengaruh sosial media influencer terhadap minat berinvestasi? Dan yang keenam, apakah literasi keuangan memoderasi pengaruh peer influence terhadap minat berinvestasi? Tujuan dan manfaat penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh FOMO, sosial media influencer, dan peer influence terhadap minat berinvestasi, serta menganalisis peran literasi keuangan dalam memoderasi pengaruh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dari sisi akademik, yaitu memperkaya literatur perilaku investasi generasi Z. Bagi investor muda, penelitian ini memberi wawasan untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional. Bagi regulator dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk program edukasi dan literasi keuangan. Dan bagi akademis serta peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi landasan empiris untuk kajian lanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan teori of planned behavior atau teori perilaku terencana sebagai landasan teori utama. Teori ini dikembangkan oleh Adjen pada tahun 1991 dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku, termasuk perilaku berinvestasi. Teori ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, sikap terhadap perilaku, yaitu pandangan positif atau negatif individu terhadap investasi. Kedua, norma subjektif, yaitu pengaruh lingkungan sosial, termasuk influencer dan teman sebaya. Dan yang ketiga, persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan diri individu yang dapat diperkuat oleh literasi keuangan. Secara sederhana, semakin positif sikap seseorang, semakin besar dukungan sosial yang diterimanya, dan semakin tinggi keyakinan dirinya, maka semakin kuat pula niatnya untuk berinvestasi. Selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan 4 variabel. Pertama, minat berinvestasi sebagai variabel dependen, yaitu kecenderungan psikologis berupa ketertarikan dan keinginan individu untuk mengalokasikan dana demi memperoleh manfaat finansial di masa depan. Kedua, FOMO, yaitu kekhawatiran pervasif akan tertinggalnya dari pengalaman atau peluang yang dinikmati orang lain. Yang ketiga, sosial media influencer, yaitu individu yang mempengaruhi sikap dan perilaku audiens melalui konten di media sosial. Dan yang keempat, peer influence, yaitu pengaruh sikap, perilaku, dan keputusan dari teman atau kelompok sosial sebaya. Selanjutnya, literasi keuangan sebagai variabel. Literasi keuangan menurut Lusardi dan Mitchell tahun 2014 adalah kemampuan individu dalam memproses informasi keuangan dan membuat keputusan yang tepat mengenai perencanaan keuangan. Individu dengan literasi keuangan tinggi cenderung lebih rasional dan selektif dalam merespon dorongan emosional seperti FOMO, maupun dorongan sosial dari influencer dan teman sebaya. Beberapa penelitian terdahulu mendukung peran moderasi ini. Saputri, Raneo, dan Mutia di tahun 2023 menemukan bahwa literasi keuangan memoderasi pengaruh FOMO terhadap minat berinvestasi. Sementara itu, Anastasia, Nida, dan Wirdarsari di tahun 2025 menemukan bahwa literasi keuangan memperkuat kemampuan investor pemula dalam menyaring pengaruh influencer dan FOMO. Sebagai catatan, indeks literasi keuangan nasional saat ini berada di angka 65,43%, namun pada kelompok usia 15-17 tahun, angkanya hanya 51,68%, angka terendah dibandingkan kelompok usia lainnya, menurut SNLIK tahun 2025. Kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori dan variabel yang telah dijelaskan, berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini. FOMO, social media influencer,
dan peer influence diduga mempengaruhi minat berinvestasi secara langsung. Selanjutnya, literasi keuangan diposisikan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan minat berinvestasi, sehingga pada akhirnya bermuara pada keputusan investasi yang lebih rasional. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pengaruh langsung berdasarkan kerangka berpikir tersebut, saya merumuskan 3 hipotesis pengaruh langsung. H1 yaitu FOMO berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi. H2 sosial media influencer berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi. Dan H3 peer influence berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi. Ketiga hipotesis ini didukung oleh teori of planned behavior dari Adjen tahun 1991. Hipotesis penelitian efek moderasi. Selanjutnya, 3 hipotesis efek moderasi. H4 yaitu literasi keuangan memoderasi secara signifikan pengaruh FOMO terhadap minat berinvestasi. H5 literasi keuangan memoderasi secara signifikan pengaruh sosial media influencer terhadap minat berinvestasi. Dan H6 literasi keuangan memoderasi secara signifikan pengaruh peer influence terhadap minat berinvestasi. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengumpulan data secara daring melalui kuesioner digital kepada generasi Z yang berdomisili di wilayah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak surat izin penelitian diterbitkan, yaitu sekitar April hingga Juli 2026, meliputi penyusunan instrumen hingga ujian sidang. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiono tahun 2023, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh generasi Z yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, berusia 17-26 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, menurut Sugiono tahun 2023. Kriteria purposive sampling dalam penelitian ini adalah responden merupakan generasi Z berusia 17-26 tahun, berdomisili di Kabupaten Tangerang, aktif menggunakan media sosial, dan pernah memperoleh informasi investasi melalui media sosial dan lingkungan pertemanan. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Lenshaw dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi kejadian 0,5, dan margin of error 10%, menghasilkan minimum 96,04 responden. Untuk mengantisipasi data tidak dapat diolah, jumlah responden saya buatkan menjadi 100 responden. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 teknik. Pertama, studi kepustakaan, yaitu studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis terkait FOMO, influencer, dan peer influence, literasi keuangan, dan minat berinvestasi. Kedua, kuesioner, yaitu data primer yang dikumpulkan dari generasi Z di Kabupaten Tangerang melalui Google Form, diukur menggunakan skala Likert 5 kategori, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan yang ketiga, riset internet, yaitu sumber elektronik resmi seperti BPS dan OJK, untuk mendukung fenomena dan argumentasi penelitian. Variabel operasional dan instrumen. Seluruh variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui instrumen kuesioner, dengan masing-masing variabel diukur menggunakan 4 indikator. Variabel minat berinvestasi diukur dengan 8 butir pertanyaan mengacu pada Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2025. FOMO mengacu pada Fonseca tahun 2025. Sosial media influencer mengacu pada Saputri dan kawan-kawan tahun 2023. Peer influence mengacu pada Rimawan dan kawan-kawan tahun 2025, dan literasi keuangan mengacu pada Sania Adelia tahun 2024. Secara total terdapat 40 butir pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Selanjutnya, uji kualitas data dan asumsi klasik. Sebelum data dianalisis lebih lanjut,
akan dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dengan membandingkan korelasi skor item terhadap skor total dengan airtable pada taraf signifikansi 0,05 dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha di mana data dikatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,70. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan rantes, uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan toleran lebih dari 0,10 serta uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleiser. Selanjutnya, teknik analisis dan pengujian hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap minat berinvestasi. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi minat berinvestasi yang dapat dijelaskan oleh model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk pengujian secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan. Keduanya pada taraf signifikansi alfa 5%. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan 3 hal dari proposal penelitian ini. Pertama, FOMO, social media influencer, dan peer influence juga berperan penting dalam membentuk minat berinvestasi generasi Z secara langsung. Kedua, literasi keuangan diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap minat berinvestasi. Dan ketiga, penelitian ini akan diuji secara empiris pada 100 responden generasi Z di Kabupaten Tangerang menggunakan metode survei kuantitatif. Jika hipotesis dalam penelitian ini terbukti, hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi regulator dan institusi pendidikan untuk merancang program literasi keuangan yang menyasar generasi Z secara lebih tepat, khususnya dalam membantu mereka menyaring pengaruh tren dan media sosial sebelum mengambil keputusan investasi. Demikian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh FOMO, Social Media Influencer, dan Peer Influence terhadap minat berinvestasi dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Saya menyadari proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.